Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Anwar Rosyadi M.Farm, dosen tetap program studi Diploma 3 Farmasi Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran sebagai bagian dari penilaian persepsi diri atau unjuk kerja trader perguruan tinggi PDD UKT-PT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini bertujuan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah komunikasi farmasi, mulai dari perencanaan pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS, pelaksanaan proses belajar mengajar, hingga evaluasi hasil belajar mahasiswa. Sebagai dosen, saya melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Ketiga unsur tersebut saling mendukung sehingga menghasilkan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan ilmu kefarmasian, kebutuhan pelayanan kesehatan, dan kebutuhan masyarakat. Dalam proses pembelajaran, saya selalu mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi, yang kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan dijabarkan lebih rinci ke dalam sub CPMK, sehingga setiap kegiatan pembelajaran memiliki arah yang jelas dan terstruktur. Saya juga menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student centered learning, sehingga mahasiswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga aktif berdiskusi, menganalisis kasus, memecahkan masalah, melaksanakan presentasi, simulasi konseling, serta melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan mengacu pada pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu menyampaikan materi secara sistematis melalui ceramah interaktif, demonstrasi, video pembelajaran, dan studi literatur. Interaction yaitu membangun interaksi aktif melalui diskusi kelompok, tanya jawab, role play, simulasi komunikasi dengan pasien, presentasi, serta pembelajaran berbasis studi kasus. Sedangkan assessment yaitu melakukan penilaian secara berkelanjutan melalui penilaian formatif dan sumatif berupa kuis, tugas individu, tugas kelompok, presentasi, praktek komunikasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi profesional, kolaborasi, serta memberikan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada keselamatan pasien. Pada video ini saya akan menjelaskan mata kuliah komunikasi farmasi. Mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah FAR 3222, memiliki bobot 2 SKS, di mana jumlah pertemuan sebanyak 16 pertemuan yang terdiri dari 14 kali perkuliahan efektif, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah dasar yang sangat penting karena membekali mahasiswa dengan kompetensi komunikasi profesional dalam praktek kefarmasian. Dalam mata kuliah ini akan dibahas mengenai pengertian komunikasi, tujuan komunikasi, ruang lingkup komunikasi, model komunikasi, teknik komunikasi, metode komunikasi, pelayanan informasi obat atau PIO, media informasi obat, kepatuhan berobat, sumber informasi obat, dan komunikasi dalam pelayanan swamedikasi. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori komunikasi, tetapi juga dilatih untuk menerapkan komunikasi secara profesional kepada pasien, keluarga pasien, tenaga kesehatan lain, dan juga masyarakat. Mata kuliah ini mendukung beberapa CPL program studi, yaitu S9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang farmasi secara mandiri. P4 mampu menjelaskan pilihan terapi obat dalam pelayanan swamedikasi,
menyiapkan sediaan farmasi, dan memberikan informasi mengenai obat serta pengobatan kepada pasien. KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, serta memberikan nilai-nilai humaniora dalam bidang kefarmasian. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu CPNK 1 menguasai konsep dasar komunikasi dengan menerapkan prinsip, teori, serta etika komunikasi dalam praktek kefarmasian. CPNK 2 menerapkan komunikasi terapeutik yang efektif dan empatik kepada pasien maupun keluarga pasien. CPNK 3 berinteraksi secara profesional dengan sesama tenaga kesehatan, atasan, ataupun teman sejawat. CPNK 4 mengedukasi masyarakat dan memberikan informasi kesehatan yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai CPNK tersebut, pembelajaran dibagi menjadi beberapa sub CPNK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar komunikasi, mengidentifikasi komponen komunikasi, membedakan bentuk-bentuk komunikasi, memahami komunikasi verbal maupun non-verbal, menerapkan komunikasi terapeutik kepada pasien, melakukan konseling obat secara sistematis, komunikasi dengan keluarga pasien, komunikasi dengan teman sejawat, berkolaborasi dengan atasan secara profesional, berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, mengidentifikasi dan menangani hoax kesehatan, memanfaatkan media komunikasi digital sebagai sarana edukasi kesehatan. Seluruh sub CPNK tersebut disusun secara bertahap sehingga mahasiswa berkembang mulai dari penguasaan konsep hingga kemampuan praktek di lapangan. Materi pembelajaran meliputi pertama, pengertian komunikasi, tujuan komunikasi, ruang lingkup komunikasi, dan komponen komunikasi. Yang kedua, bentuk komunikasi yang meliputi komunikasi intrapersonal, interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa, beserta hambatan-hambatan komunikasi. Yang ketiga, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Keempat, teknik komunikasi dengan pasien dan juga keluarga pasien. Kelima, teknik komunikasi dengan teman sejawat dan juga atasan. Keenam, teknik komunikasi dengan tenaga kesehatan lain sebagai bagian dari kolaborasi interprofesi. Ketujuh, teknik komunikasi dengan masyarakat umum dalam kegiatan edukasi kesehatan dan pelayanan informasi obat. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan beberapa metode yang disesuaikan dengan karakteristik materi, antara lain ceramah interaktif, diskusi kelompok, small group discussion, case-based learning, role play, simulasi konseling, presentasi, problem-based learning, refleksi pembelajaran. Dengan metode tersebut, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman belajar yang aktif dan juga bermakna. Media pembelajaran yang saya gunakan meliputi slide presentasi, video pembelajaran, learning management system, artikel ilmiah, pedoman pelayanan informasi obat, buku referensi komunikasi kesehatan, simulasi pelayanan kefarmasian, serta lembar studi kasus. Penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan berkesinambungan melalui kehadiran, keaktifan diskusi, tugas individu, tugas kelompok, presentasi, praktek komunikasi, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Selain penilaian kognitif, saya juga menilai aspek efektif dan keterampilan komunikasi mahasiswa selama proses pembelajaran. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu berkomunikasi secara profesional dalam pelayanan kefarmasian,
melakukan konseling obat sesuai standar pelayanan, memberikan pelayanan informasi obat yang benar dan berbasis bukti, meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi, bekerja sama secara efektif dengan tenaga kesehatan lainnya, melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat, menggunakan media komunikasi secara tepat untuk menyampaikan informasi kesehatan. Kompetensi tersebut menjadi bekal mahasiswa ketika menjalani praktek kerja lapangan maupun memasuki dunia kerja sebagai tenaga teknis kefarmasian. Assalamualaikum. Oke, kelihatan dengan saya ya. Hari ini kita akan kuliah komunikasi farmasi. Saya absen terlebih dahulu. Ria Setiasi. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya 1 jam ke depan ya, kita berikan kemudahan kelancaran tanpa halangan suatu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke, terima kasih. Masih ingat perkuliahan minggu lalu atau lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana cara kita berkomunikasi dengan teman sejawat, gitu ya. Di pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi dengan masyarakat. Nah, saya mau tanya terlebih dahulu ke kalian, ya. Kira-kira beda nggak komunikasi dengan teman sejawat atau pasien ya dengan masyarakat? Ada yang mau menjawab? Oke, Mbak Vina, ya silakan Mbak Vina. Komunikasi di apotek itu biasanya dilakukan secara individu dengan pasiennya. Kalau misalkan di komunitas lebih luas, dia seperti dengan kelompok masyarakat seperti itu. Oke, ya. Karena kalau di apotek itu kita biasanya lebih ke satu orang aja, gitu ya, pasien tok gitu ya. Nah, sedangkan di masyarakat itu ya lebih luas. Di situ kita bisa mengedukasi sesuatu hal yang mungkin bagi masyarakat itu masih belum dipahami gitu ya, atau masih awam. Oke, agenda pencapaian pembelajaran dari mata kuliah pada pagi hari ini adalah mahasiswa mampu merancang, mempresentasikan dan mengevaluasi komunikasi farmasi kepada masyarakat. Jadi harapannya nanti setelah perkuliahan ini selesai, kalian sebagai mahasiswa bisa menjadi agen of change gitu ya, keluar dari kampus bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Farmasi bukan hanya seorang pemberi obat saja, tetapi di dalamnya kalian memiliki peran yang sangat penting ya sebagai edukator. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk memastikan pasien memahami pengobatan mereka, meningkatkan kepatuhan dan mencapai hasil terapi yang optimal tentunya. Ya, kalian adalah jembatan ya dari ilmu kedokteran, ilmu medis, ilmu kesehatan kepada pemahaman dari si pasien. Ya, sampai sini paham ya? Oke. Nah, ini nanti adalah tugas dari tahun lalu mahasiswa sebelumnya gitu ya. Nah, nanti kalian saya juga akan tugaskan membuat edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat gitu ya. Tentang temanya bebas, nanti kalian yang menentukan ya tentang pemberian edukasi terhadap pasien atau sosialisasi.
Nah, di sini mereka tidak hanya sekedar memberikan informasi saja, tetapi mereka berkolaborasi dengan apoteker yang ada di apotek sekitaran dari desa tersebut ya, jadi melibatkan apoteker. Gitu. Jadi di situ ada satu komunikasi dengan masyarakat, ada juga komunikasi dengan tenaga medis lain ataupun sejawat lain. Gitu ya, jadi itu ada nilai plusnya. Nah, harapan saya nanti setelah ini kalian juga bisa melakukan hal yang sama atau bahkan lebih dari ini, gitu ya. Terima kasih. Oke. Prinsip edukasi kesehatan yang pertama adalah clear atau jelas. Jelas apa maksudnya? Menggunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami, ya. Hindari jargon-jargon medis ataupun farmasi, ya, seminim mungkin. Jadi ketika kalian memberikan edukasi mengenai hipertensi, gitu ya, kalau menggunakan bahasa, kalau misalnya kalian memberikan edukasinya itu di desa, gitu ya, yang jauh dari kota, kalian menggunakan istilah hipertensi, itu mungkin mereka masih bingung apa itu. Tapi kalau kalian menggunakan istilah tekanan darah tinggi, tensi tinggi, gitu ya, itu mereka lebih paham. Nah, itulah maksudnya ketika kalian memberikan edukasi itu disesuaikan dengan tempat kalian berada, gitu ya. Yang kedua adalah akurat. Akurat adalah semua informasi harus berbasis bukti dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, relevan, sesuai materi dengan kebutuhan masalah dan konteks budaya audiens. Dan yang terakhir adalah menarik. Nah, langkah pertama dalam kalian menentukan suatu edukasi yang kalian akan pilih, gitu ya. Yang pertama adalah menganalisis siapa terlebih dahulu audiensnya. Apakah anak-anak, apakah orang tua, apakah masyarakat dengan pendidikan yang tinggi. Itu pasti gaya bicara, gaya sosialisasinya itu kan berbeda-beda, gitu ya. Siapa targetnya? Lansia kah, ibu muda kah, remaja? Kemudian tingkat pendidikan mereka itu apa? Apakah tadi lulusan sekolah dasar, lulusan SMA, atau lulusan S1? Kalau misalnya kalian konseling ya, nanti misal kalian sudah lulus nih dari D3 Farmasi, kemudian kalian diminta untuk mensosialisasikan kepada mahasiswa farmasi atau adik-adik kalian, itu pasti berbeda dengan ketika kalian memberikan edukasi ke masyarakat yang notabene hanya lulusan SMA, gitu ya. Kemudian kalau di SMA biasanya kan Majalah Putri ya, itu membutuhkan edukasi tentang obat tambah darah. Karena beberapa ada yang mengalami anemia dan lain sebagainya. Nah, itu memberikan edukasi kepada siswa-siswa SMA tersebut. Oke. Materi untuk lansia penderita diabetes akan sangat berbeda dengan materi yang untuk remaja tentang suplemen. Fokus pada manfaat bagi audiens, bukan obat ini memiliki mekanisme kerja bla. Nah, kalau kita paham ya tentang apa itu mekanisme kerja, tapi kalau masyarakat misal pesisir pantai ya, nelayan dan lain sebagainya, ya bingung apa mekanisme gitu ya. Cukup dengan obat ini nanti kalau dikonsumsi ya bisa membantu bapak supaya nafasnya lebih lega, ya. Bukan ini mekanismenya alfa atau beta. Bahasa yang awam, ya, bahasa jargon, bahasa kalau di farmasi hipertensi, ya, cukup dengan istilah tekanan darah tinggi. Kontraindikasi, kondisi yang tidak boleh menggunakan obat ini, ya. Kemudian antibiotik. Nah, antibiotik ini juga salah satu istilah yang sebetulnya familiar ya, tetapi kalau di masyarakat umum antibiotik itu apa sih gitu ya? Cukup dengan antibakteri atau antimikroba gitu ya, atau anti kuman. Nah, itu lebih paham mereka. Kemudian istilah dosis bisa ganti dengan aturan pakai, takaran obat. Kemudian efek samping. Nah, efek samping bisa dengan
efek lain yang bisa timbul setelah minum obat. Presentasi publik. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana kita melakukan presentasi publik. Nah, pertanyaan sebelum masuk ke materi. Ketika kalian ingin menjelaskan mengenai antibiotik kepada misalnya rapat ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dharma Wanita dan lain sebagainya, supaya mereka bisa menarik ya, bisa tertarik dengan apa yang ingin kalian sampaikan. Kira-kira strategi apa yang bisa kalian lakukan? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Pertama-tama saya akan mengawali dengan salam, kemudian memperkenalkan diri saya, kemudian memberikan pertanyaan sederhana seperti siapa yang pernah minum antibiotik tapi tidak rutin sampai habis karena merasa sudah sembuh, seperti itu. Oke, ya, betul ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu ya, misalnya siapa yang pernah konsumsi antibiotik tetapi tidak habis gitu ya. Nah dari situ harapannya adalah masyarakat akan tertarik dengan ternyata bahaya ya kalau misal minum antibiotik tidak habis gitu. Nah selanjutnya mereka akan lebih tertarik terhadap isi dari materi yang akan kalian sampaikan. Untuk membuat struktur presentasi atau penyeluruhan itu dimulai dengan pembukaan, salam, senyum, sampaikan maksud dan tujuan kalian ya. Kemudian tariklah perhatian audiens dengan tadi salah satu yang disampaikan oleh Maria. Tanya terlebih dahulu, siapa di sini yang pernah minum antibiotik tapi tidak habis gitu ya. Nah dari situ harapannya masyarakat akan lebih tertarik dengan materi yang akan kalian sampaikan. Kemudian lanjut baru diberikan tentang isi dari materi yang kalian sampaikan. Selanjutnya adalah penutup ya. Ulangi lagi apa yang sudah kalian sampaikan, simpulkan gitu ya. Baru nanti diberikan kata-kata kunci yang harus mereka pahami. Dan jangan lupa adakan sesi Q&A atau tanya jawab. Kenapa? Supaya mereka lebih mendalami informasi yang sudah kalian sampaikan, gitu ya. Kalian juga dari situ dengan adanya sesi Q&A ini, kalian bisa mengukur sejauh mana masyarakat itu paham dengan materi yang sudah kalian sampaikan. Oke. Kemudian bahasa tubuh, lakukan kontak mata, jaga postur tubuh, tidak berbicara tapi sambil males-malesan gitu ya. Tapi di gestur tubuh kita itu diperhatikan karena kita sudah mempelajari materi sebelumnya tentang komunikasi verbal dan non verbal ya. Kemudian gunakan alat bantu, misalnya proyektor ataupun alat peraga, bisa juga dengan leaflet, brosur dan lain sebagainya ya. Ya, jika tidak tahu maka baiknya jujur saja ya, misalnya iya itu pertanyaannya bagus gitu ya, tetapi saya harus mengecek data terlebih dahulu. Saya tidak bisa memberikan informasi ya tanpa saya belum melihat dokumen atau data terlebih dahulu. Jadi farmasis memiliki kewajiban profesional untuk memberikan informasi yang akurat dan berbasis bukti serta secara aktif memerangi misinformasi yang dapat membahayakan pasien. Bisa dengan meng-cross-check terlebih dahulu ya, tidak langsung kita dapat forward dari grup misalnya, kemudian kalian langsung sampaikan kepada orang ataupun masyarakat gitu ya. Kalian harus filter terlebih dahulu, dicari lagi bukti-buktinya. Kalau memang itu sudah nyata, sudah layak untuk kalian berikan edukasi kepada masyarakat, boleh. Tetapi kalau ternyata itu hoax atau misinformasi, ya hapus ya, jangan diberikan. Oke. Ini adalah contoh-contoh
penelitian yang sudah pernah saya lakukan gitu ya, berkaitan dengan komunikasi farmasi. Jadi di sini saya mencari data terlebih dahulu mengenai profil pengetahuan tenaga kesehatan gitu ya. Di sini saya mengangkat mengenai beyond use date atau penggunaan atau tanggal batas waktu kapan suatu obat itu boleh digunakan tapi setelah dibuka. Berbeda dengan expiry date. Kalau expiry date itu tanggal yang sudah ditentukan oleh pihak produsen. Nah, kalau beyond use date itu yang setelah dibuka, misalnya sirup ya dibuka, nah itu ternyata tanggalnya atau batas waktu konsumsinya itu tidak sama lagi dengan expiry date. Nah, ternyata hasilnya masih banyak ya tenaga medis ataupun masyarakat itu yang belum paham akan hal ini ya. Kemudian saya lakukan pengabdian masyarakat, yaitu memberikan edukasi materi ya tentang beyond use date ini kepada masyarakat yang sedang menunggu obat di rumah sakit ya. Oke. Kemudian saya juga memberikan edukasi terkait antibiotik ya kepada masyarakat yang sedang menunggu obat. Jadi hal-hal seperti ini ya, sekecil apapun yang sudah kalian pahami bisa kalian share kepada masyarakat ya. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Sebagai penutup ya, boleh saya minta 1 atau 2 mahasiswa untuk bisa menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan, Mbak. Menurut saya beberapa hal. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana, bersikap ramah, menghargai budaya dan kebiasaan masyarakat, memberikan kesempatan bertanya, serta memastikan masyarakat memahami informasi yang diberikan. Oke, jadi tadi ya bagaimana kita memberikan atau tips-tipsnya ya supaya ketika kita memberikan edukasi kepada masyarakat itu tidak salah gitu ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jadi cukup sekian ya untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah komunikasi farmasi. Melalui proses pembelajaran yang terencana berdasarkan LPS, berorientasi pada CPL, CPMK, dan sub-CPMK, serta menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment, saya berharap mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan yang baik, tetapi juga mampu menunjukkan keterampilan komunikasi yang profesional, etis, empatik, dan berorientasi pada keselamatan pasien dalam praktek kefarmasian. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.